Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman. Yuk kita langsung aja ke bagian berikutnya. Tapi biasa, sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, kita berdoa dulu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke teman-teman, kita lanjut setelah Mas Rian membagikan kisahnya tentang lebarannya di waktu masa kecil ya, di tahun 90-an. Oke, kita lanjut ke bagian berikutnya. Dan sukses sudah hari yang tak bermutu ini berakhir. Namun di saat Via menertawaiku, aku harus memberi kabar kepada Via bahwa sekitar 2 bulan lagi aku akan pulang ke rumah dengan membawa semua barangku. Di lain karena tak ada kerjaan di sini, kontrak kosku pun udah habis dan tidak ada alasan untuk memperpanjangnya. Via yang tadinya tertawa langsung berubah karena kabar yang aku berikan itu. Via tetap merespon kata-kataku, namun terlihat dari suaranya dia sedikit bingung dan kecewa. Aku sudahi perbincanganku dengan Via. Karena dari suaranya Via sudah tidak bersemangat lagi untuk mengobrol, dan karena hari sudah mulai malam. Setelah ngobrol dengan Via, aku berpikir lagi. Sepertinya aku terlalu cepat mengucapkan itu pada Via, sehingga dia menjadi kepikiran tentang ini. Sinta yang tahu aku kepikiran dengan apa yang aku katakan langsung berbicara padaku. Sudah Yan, tidak usah dipikirkan. Kamu malah bagus kan mengatakan itu sejak awal. Jadi dia juga bisa bersiap-siap. Tapi aku malah jadinya khawatir sama dia tak. Dia di sini sendirian jika aku udah kembali ke rumah. Kamu lupa ya? Ayah Via kan udah memasrahkan Via sama kamu. Jadi kalau kamu pulang, kamu bisa menyuruh Via keluar dari kerjaannya dan ikut pindah pulang, kemudian cari kerjaan di sana. Ya kalau dia mau tak, yakinlah dia pasti mau. Taulah, daripada pusing aku mau tidur aja. Dasar, kayak perawan aja jam segini udah tidur. Bodoh, udah capek aku sama satu hari ini. Udah daftar ke perusahaan gak jelas, pakai salah ngomong ke Via. Sekarang kamu mau usil. Aku langsung tiduran dan memalingkan tubuhku mengarah ke tembok dengan maksud ingin cepat tidur dan tidak menghiraukan Sinta di situ. Tapi ya bukan Sinta namanya kalau dia nggak usil. Aku yang sudah menghadap ke tembok dan berniat ingin tidur, tiba-tiba sulit rasanya aku memejamkan mata. Dan dengan terpaksa aku harus menatap tembok sambil ketap-ketip, nggak jelas. Aku melihat tembok itu seolah bergerak, ada beberapa garis dan cat yang bergerak di sana. Aku terus memperhatikan tembok yang bergerak itu hingga pada akhirnya tembok itu membentuk wujud wajah nenek tua yang tersenyum. Dan yang namanya Sinta yang pasti usil. Tiba-tiba wajah nenek tua yang ada di tembok itu perlahan timbul dan bergerak keluar sambil tertawa cekikikan. Sontak karena kaget, aku langsung terbangun dari kasur lantaiku sambil ngos-ngosan. Dan wujud nenek tua itu terus ketawa cekikikan dan perlahan berubah wujudnya menjadi wujud Sinta. Dasar kamu ini tak, nggak capek-capeknya usil, ngertiin lah tak. Aku capek banget loh ini. Sewotku balas Sinta. Lagian baru jam 8 kurang udah mau tidur aja. Tunggu bentar napas sih. Aku udah capek banget, mata udah berat banget. Pantesan dari tadi nggak bisa merem, ternyata ulahmu tak. Maaf, lama gak iseng-isengin kamu sih. Lama gundulmu, tiap hari juga diusilin terus aku kok. Udah jarang ya aku usilin kamu. Jarang apanya, tiap mandi aja selalu ngintil dan gangguin di sana. Udah, aku mau tidur. Gak usah ganggu. Baru aku mau berangkat tidur lagi, tiba-tiba HP ku bergetar dan mengeluarkan suara tanda ada panggilan masuk. Terlihat ada tulisan ibu di layar HP ku. Ia menandakan ibuku menelponku saat itu. Aku bergegas mengangkat telepon dari ibuku itu dan ternyata ibuku memberi kabar ada lowongan di daerah asalku di sebuah pasar swalayan dengan posisi kosong sebagai asisten manajer. Mendengar kabar itu aku sangat berniat ikut daftar di sana. Di lain sangat dekat dengan rumahku. Gaji yang ditawarkan sangat tinggi untuk seorang fresh graduate. Namun ternyata ibuku sangat terlambat memberi kabar itu. Batas pengumpulan berkas lamaran ternyata besok. Besok hari terakhir pengumpulan berkas lamaran. Mendengar hal itu tanpa pikir panjang,
Aku langsung membuat lamaran dan aku lengkapi segala persyaratan yang dibutuhkan, dan besok pagi langsung aku berangkat pulang untuk sekalian mengumpulkan berkas lamaran itu. Singkat cerita, aku pada pagi harinya aku langsung berangkat pulang, dan sesampainya di sana aku langsung mengumpulkan berkas itu dan langsung ke rumah. Aku pulang ke rumah hanya untuk pantas-pantas saja sebenarnya. Gak enak soalnya kalau udah balik ke kota sendiri tapi gak pulang ke rumah. Karena keesokan harinya aku kembali berangkat ke kos dengan alasan aku masih ada jadwal interview di sana. Tapi sebenarnya bukan itu alasanku. Alasanku yang sebenarnya karena aku ingin mengajak Via pergi ke tempat wisata, kalau nggak pergi menginap di villa bersama yang lainnya. Oke, langsung skip aja. Pada hari Sabtu, aku, Via, Anggi, Bimo, Ipung, dan Linda mantap pergi ke villa untuk menginap sehari untuk refreshing. Oh iya, Linda ini adalah cewek berdarah Chinese yang cantik, namun sayangnya dia sangat penakut. Sempat beberapa hari lalu saat kita ajak untuk ikut dia tidak mau. Tapi karena bujukan dari Via dan Anggi, akhirnya dia mau. Daerah yang kita tuju masih sama saat aku makrab dulu. Hanya saja villa yang kita pesan berbeda dengan yang aku tempati dulu. Yang di sana ada setan cilik yang iseng dengan kepala gerindingnya. Nah, yang bertanggung jawab atas sewa villa adalah Ipung. Sengaja kita pilih Ipung karena setiap makhluk astral yang ketemu Ipung langsung ngumpet. Oke, Sabtu pagi sekitar jam 10 pagi kita berangkat ke sana. Aku berboncengan dengan Via. Iyalah, siapa lagi? Ipung berboncengan dengan Anggi dan Bimo berboncengan dengan Linda. Kita berangkat dengan cuaca yang kurang mendukung. Awan mendung menemani kami saat perjalanan menuju villa. Semakin jauh perjalanan kita, awan mendung malah semakin pekat. Awan yang tadinya masih berwarna abu-abu sekarang berubah menjadi hitam pekat dengan angin yang lumayan berhembus kencang, yang menandakan sepertinya akan turun hujan lebat. Aku dan yang lainnya masih melanjutkan perjalanan, hingga sampai akhirnya gerimis kecil turun dan berangsur-angsur menjadi hujan. Kami putuskan untuk berteduh terlebih dahulu. Ya, walau kata Ipung perjalanan tinggal sedikit lagi, tapi karena hujan semakin lebat dan para cewek-cewek manusia istirahat dulu, makanya kita berhenti dan berteduh di sebuah toko yang saat itu kebetulan tutup, dan kita numpang teduh di depan toko yang tutup itu. Hujan turun semakin lebat. Saat kita berteduh di sana, hawa dingin sangat terasa di sana sampai-sampai Bimo dan Ipung merasa ingin buang air kencing. Nah, sebelum berangkat aku diberi pesan oleh Sinta dan Aruna untuk berhati-hati di jalan, jangan sembrono, dan jaga tata krama. Mereka berdua sengaja tidak ikut entah karena apa dan membiarkan kita pergi. Nah, karena Ipung dan Bimo sangat kebelet, mereka terlihat sangat gundah sambil menggerakkan kakinya dengan maksud untuk menghilangkan HIV, hasrat ingin pipis. Namun usaha mereka sia-sia. Hawa dingin yang sangat terasa membuat pertahanan selang mereka hampir jebol di celana. Bimo yang udah tidak tahan menoleh ke kanan dan kiri, dan kebetulan dia menemukan botol yang kemudian dia ambil untuk sebagai wadah membuang hasrat yang udah menggebu-gebu. Bimo beralih ke tempat yang tak terlihat cewek-cewek dan sebelum melepas hasratnya dia sempat kemat kami seperti meminta izin pada penunggu barangkali ada, dan setelah itu langsung cur. Sedangkan Ipung yang masih kebingungan menoleh kanan kiri berharap ada botol juga ternyata tak kunjung menemukannya. Dengan muka keselnya, dia mencari tempat kosong yang kebetulan di sebelah warung itu ada pohon mangga yang sedikit tertutup oleh semak-semak dan tidak begitu kehujanan. Ipung langsung ke sana dan melepaskan hasratnya. Bimo yang sudah selesai kemudian kembali sambil membawa botol yang berisi air kuning seperti extra jos. Katanya mau dibuang nanti di villa. Tak berselang lama, Ipung pun kembali dari sana. Awalnya biasa saja, namun lama-kelamaan hawa aneh terasa. Aku menoleh ke kanan kiri namun tak melihat ada sesuatu yang aneh. Namun hawa yang kurasakan berbeda dengan yang tadi. Karena tak menemukan sosok aneh, maka aku cuek dengan hawa tersebut. Tak lama ada seseorang kakek-kakek tua bungkuk berjalan melewati kami dengan topi taninya. Saat melewati aku, Bimo, dan cewek-cewek, kakek itu tersenyum ramah. Namun saat melewati depan Ipung, terlihat kakek itu melirik seolah dia sangat membenci Ipung. Namun kakek itu langsung meneruskan perjalanannya. Tak berselang lama, setelah itu hujan pun berhenti. Aku dan yang lain mulai meneruskan perjalanan yang kata si Ipung tinggal sebentar lagi. Karena Ipung yang tahu tempat villa itu, maka Ipung yang berada di depan dan kami di belakang mengikuti kemana dia berjalan. Kami melanjutkan perjalanan dan tak terasa waktu perjalanan sudah kita habiskan sekitar 1/4 jam. Aku merasa mulai aneh. Katanya sudah tinggal sebentar lagi, tapi sudah 15 menit kita belum sampai juga. Aku mempercepat motorku untuk mendekat pada motor Ipung.
Aku menanyakan masih lama atau enggak, dan Ipung pun menjawab, bentar lagi dan bentar lagi. Aku sudah mulai aneh dengan keadaan ini. Aku terus mengikuti Ipung tepat di belakangnya. Terlihat dari pantulan spion motor, Ipung yang kebetulan mengarah ke mukanya, terlihat dia sedikit panik karena tidak sampai. Aku menyusul Ipung dan menyuruh berhenti dulu, karena hari udah mulai sore. Aku memastikan pada Ipung, sebenarnya kita di jalan yang benar apa enggak sih? Kok nggak sampai-sampai juga? Saat kita berhenti, aku langsung mendekat pada Ipung dan menanyakan jarak dan jalan yang kita tempuh. Aku yang sedang ngobrol dengan Ipung, tiba-tiba Via menepuk pundaku dan menuju ke sebuah bangunan dan bertanya, apakah kita tadi berada di sana untuk berteduh? Dan saat aku perhatikan, ternyata memang benar itu bangunan toko yang tadi kita gunakan untuk berteduh. Via yang peka terhadap aura mengatakan padaku, ada suatu aura yang sangat kuat, seperti ada sosok yang sedang melihat ke arah kita. Via mengatakan padaku untuk coba memusatkan penglihatan ke sekitar bangunan toko tadi. Apakah ada sosok yang mengawasi atau melihat kita atau tidak? Aku mulai memfokuskan penglihatanku ke arah bangunan toko itu. Aku belum melihat sosok makhluk di sana. Aku mencoba untuk mendekat lagi ke bangunan itu dan menyuruh yang lain untuk tinggal di tempat. Benar saja, aura mistis terasa di sekitar toko itu, lebih tepatnya berada di sebuah pohon yang ada semak-semaknya. Tempat di mana Ipung tadi melepaskan hasratnya. Aku mencari sosok penunggu di sini dan ternyata ketemu. Sosok kakek tua yang tadi melewati kami. Ternyata benar dugaanku. Kalau beliau itu adalah makhluk astral dan sekarang beliau berada di pinggir jalan sedang menatap ke arah Ipung. Aku mencoba mendekati sosok itu dan bertanya, "Sore kek, maaf ganggu." "Kancamu kurang ajar." Kakek itu langsung berbicara dengan lantang. "Maaf kek, itu karena dia tidak tahu kalau di sana adalah tempat kakek. Mohon maafkan dia kek." "Dasar bocah zaman saiki, ora ana gawe tumindak sakarpe dewek." "Maaf kek, apa yang harus dilakukan temanku itu supaya kakek mau memaafkan?" "Lakoni sih, kudu lakoni." Kakek itu menoleh ke arahku dengan muka yang sedikit kecewa. Entah kecewa karena aku tak memberitahu untuk berhati-hati atau kecewakan kelakuan anak zaman sekarang ini. Aku memahami apa yang dikatakan oleh kakek itu. Lakoni sik, kudu dilakoni. Aku langsung berjalan mendekati teman-temanku lagi. Kemudian aku mendekat ke arah Ipung untuk memberitahu apa yang harus dia lakukan. "Pung, semua gara-gara kamu ini. Tanggung jawab kamu," ucapku pada Ipung spontan. "Lah, kenapa Yan? Aku gak tahu apa-apa kok. Tahu-tahu kamu bilang gitu." Sini aku bilangin. "Kamu tadi lihat ada kakek-kakek lewat depan kita gak? Waktu kita lagi berteduh di sana." "Ih, kakek apaan sih? Gak ada kok." Nah, ternyata tadi ada kakek-kakek lewat dan itu adalah penunggu pohon mangga itu. Kamu harus bersihin bekas kencingmu itu. Lah kenapa gak bilang dari tadi kalau di sana ada penunggunya? Aku lagi gak fokus tadi. Sudah buruan sana kamu bersihin aja sambil minta maaf. Setelah itu, Ipung langsung pergi ke pohon itu dan membersihkan bekas air kencingnya dengan air yang dibawa oleh cewek Anggi. Aku dan yang lain menunggu di motor. Tak berselang lama Ipung pun kembali. Via merasakan aura yang tadi dirasakan sudah tidak sekuat tadi. Dan mungkin sekarang kita bisa melanjutkan perjalanan ke villa dengan lancar. Setelah itu, kita langsung meneruskan perjalanan menuju villa dan ternyata benar saja yang dikatakan Ipung bahwa villa itu tidak jauh dari toko di mana kita berteduh tadi. Sekitar 10 menit perjalanan akhirnya kita sampai di villa tersebut. Jam sudah menunjukkan pukul 16.45 yang artinya sebentar lagi hari akan mulai gelap. Terlihat villa berbentuk rumah bergaya kolonial dan kalau dilihat-lihat bentuknya hampir sama dengan villa yang dulu pernah aku tempati saat kegiatan makrab bareng anak kelasku. Kita pun berhenti di depan villa. Di sana sudah menunggu bapak-bapak penunggu villa untuk menyerahkan kunci villanya kepada Ipung yang kebetulan bertanggung jawab di antara kita.
"Selamat sore Pak Mamat, maaf menunggu lama, hujannya deras banget tadi," sapa Ipung pada bapak itu yang diketahui bernama Pak Mamat. "Oh ya pantas Mas, tapi di sini nggak deras banget, cuma gerimis." "Ya udah Mas, ini kuncinya. Sesuai yang kita bicarakan kemarin, kuncinya bisa dikembalikan besok siang atau sore," jawab ramah Pak Mamat pada Ipung dan kemudian memberikan kunci villa itu. Saat berada di luar villa, aku merasa ada gelagat aneh yang dirasakan oleh Via. Dia merasa seperti tidak nyaman. Sebenarnya sama aku pun merasakan hal demikian. Aku tidak memberitahu pada yang lain. Takutnya malah akan membuat acara refreshing di villa ini menjadi kacau. Kita pun memasuki villa tersebut dan dipandu oleh Ipung. Ipung juga memberitahu ada 3 kamar yang bisa digunakan, semua berdekatan. Mengelilingi ruang tengah untuk berkumul. Saat memasuki ruang tamu, aku sempat melihat ada sesosok makhluk yang lewat di ruang tengah, tidak begitu jelas. Ruang tengah muncul sosok makhluk kayak di rumah Teteh. Yang terlihat hanya sekelebat kain batik ruang tamu yang dibatasi seikat pintu kayu dengan kaca pembatas antara ruang tamu dan ruang tengah, sehingga aku dapat melihat bagian ruang tengah. Saat di ruang tamu saja, hawa yang kurasakan udah berbeda daripada saat di luar. Ternyata hal tersebut juga dirasakan oleh Via. Terlihat dari ekspresinya yang seketika berubah saat masuk ke dalam villa tersebut. Ipung mengajak kami memasuki ruang tengah dan menunjukkan kamar yang bisa kita tempati. Aku memberi saran kalau kita hanya akan dibagi menjadi 2 kelompok saja, kelompok cewek dan cowok. Kamar yang digunakan jadi hanya dua aja. Ipung sepertinya kurang setuju karena kasur yang luas hanya ada 1 dan yang lain hanya kasur yang muat untuk 2 orang. Itu pun sangat mepet. Via yang sepertinya sepemikiran denganku menyarankan untuk kasur yang tidak luas nanti akan ditambahkan dengan kasur yang tidak dipakai dari kamar yang tak terpakai juga. Ternyata semua setuju dengan yang aku dan Via sarankan. Untuk cewek nanti akan tidur di kamar dengan kasur yang luas supaya bisa tidur 1 ranjang. Sedangkan yang cowok akan tidur di kamar yang lain dan sebelum itu akan bersama-sama mempersiapkan kamar untuk tidur nanti malam. Sangat kebetulan kamar dengan kasur luas terlihat sangat aman digunakan, berbeda dengan 2 kamar lainnya yang terlihat agak sedikit kurang nyaman bagiku. Singkat cerita, semua sudah siap untuk digunakan. Para cewek pun udah bersih dan sudah mandi. Terlihat wajah ayu dari para cewek. Berbeda dengan para cowok yang masih dekil karena baru saja selesai beberes kamar. Para cewek yang udah bersih kemudian berangkat ke dapur untuk mempersiapkan makan malam. Sedangkan para cowok berangkat untuk membersihkan diri dan karena hanya ada 2 kamar mandi maka aku dan Bimo terlebih dahulu yang mandi. Sedangkan Ipung rebahan di kamar yang kita sudah siapkan tadi. Aku dan Bimo sedang asiknya merasakan kesegaran air tiba-tiba. Dari ruang tengah atau lebih tepatnya dari kamar cowok terdengar suara teriakan Ipung. Para cewek yang awalnya berada di dapur langsung beramai-ramai menuju ruang tengah. Aku yang merasa penasaran pun juga ikut keluar dari kamar mandi dengan memakai handuk ikut menuju ke ruang tengah. Untuk Bimo, dia tidak ikut keluar dari kamar mandi dan terus melanjutkan ritual mandinya. Saat aku sampai di ruang tengah, terlihat Ipung dengan muka pucatnya. Terlihat sangat ketakutan sedang ditenangkan oleh para cewek-cewek. Tapi melihat Ipung yang ketakutan, Anggi yang dasarnya memang penakut ikut menampakkan mimik yang ketakutan pula. Ditambah Ipung terus mengucapkan kata, Simba meringis ning ternit kae." Via dan aku spontan merangsak masuk ke kamar dan mencoba menangkap aura yang mungkin tadi mengganggu Ipung. Tapi setelah Via masuk dan mencoba mencari aura itu, ternyata tak ditemukan, hanya saja kata dia memang sempat rasa aura aneh namun sudah berangsur menghilang. Hal itu juga sama aku rasakan dan aku tak melihat ada sesosok apapun. "Gak ada apa-apa Pung, ngimpi kali kamu, barusan tidur kan?" tanyaku pada Ipung. Apa iya ya? Aku emang sempat tertidur barusan, tapi nyata banget kok." Ipung menguatkan argumennya. "Alah ya itu karena kamu tidur di jam tanggung kayak gini, udah maghrib malah tidur." Via mengimbui memarahi Ipung. "Dasar kamu Pung, bikin takut aja sih," tambahan si Anggi sambil ngejitak kepala Ipung. Udah yuk lanjut lagi masaknya, hampir jam makan malam kan." Kita yang masih berkerumun di tengah bersama Ipung tiba-tiba dikagetkan lagi dengan suara teriakan dari Bimo yang masih berada di kamar mandi. Bocah botak." Pikirku kenapa lagi sih? Aku spontan langsung berlari ke kamar mandi.
Aku yang masih menggunakan handuk tanpa sadar menginjak bagian lantai yang basah. Karena tadi aku berlari menuju arah Ipung dan kini lantai yang basah itu membuatku terpeleset dan membuat handukku lepas. Belum selesai sampai situ, Bimo yang masih berteriak ketakutan tiba-tiba keluar dari kamar mandi tanpa menggunakan apapun, alias telanjang bulat, mungkin saking takutnya. Dan apesnya lagi, dalam keadaan aku dan Bimo tanpa terselimuti apapun, para cewek dan Ipung menyusul ke arah kita dan otomatis harta pusakaku dan Bimo terlihat oleh para cewek. Via dan Dinda spontan langsung memalingkan pandangannya. Berbeda dengan Anggi, malah melongo melihat aku dan Bimo tanpa terselimuti apa-apa. Ditambah posisiku yang sedang terjatuh dalam posisi terlentang membuat semua tubuhku terlihat pasrah. Namun saat itu aku sempat melihat ada sesuatu di belakang Bimo, yang itu adalah kamar mandi yang dipakai Bimo. Di atas bak mandi yang dipakai Bimo, aku sekejap melihat ada. Kira-kira Matrian melihat apa ya? Cari tahu di bagian berikutnya ya. Admin undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Fakta Sejarah.